Anak-anakku, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi kemudahan, kepahaman, dan kelancaran. Anak-anak, persiapkan buku paket tema 7 kalian, yaitu pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Kita lanjutkan tema kita, tema 7, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Muatan pelajaran kali ini adalah Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan SPDP. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Sudin akan mengikuti lomba pidato. Ia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Ayo anak-anak, kita membaca bersama-sama. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. 1. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. 2. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. 3. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba tersebut? Nah anak-anak, ayo membaca teks pidato Sudin berikut ini. Teks pidato yang baik harus memuat 1. Salam pembuka. Berisikan kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan. Berisi memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. 3. Inti. Berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau pujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. 5. Penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. 6. Salam penutup. Berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Dalam pidatonya, Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Ayo pelajarilah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut.
1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. 2. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan perlindungan lingkungan. 4. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. 2. Festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. 3. Kerjasama promosi pariwisata. 4. Kerjasama budaya serumpun Melayu. 5. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. 6. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan penari, menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerakan di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. 1. Gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti, tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. 2. Tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. 3. Tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata, serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. 4. Iringan tari. Iringan tari
tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. 5. Properti tari. Properti tari merupakan semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. 5. Tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasanya disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, anak-anak, untuk pemahaman kalian tentang materi tematik kali ini, kalian kerjakan soal evaluasi berikut ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Pemaparan topik permasalahan yang akan dibahas dalam berpidato terletak pada bagian 2. Saat masa pubertas terjadi peningkatan produksi hormon yang menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar. 3. Aktifnya kelenjar minyak pada masa pubertas menyebabkan wajah muda. 4. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan. 5. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN termasuk kerjasama ASEAN dalam bidang. 6. Pesta olahraga yang pesertanya adalah negara-negara anggota ASEAN dan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali disebut. 7. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan 8. Selendang, kipas, keris, tombak, piring, dan topeng termasuk titik-titik tari. 9. Mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan merupakan tujuan dari. 10. Unsur-unsur tari antara lain gerak, tempat pertunjukan, iringan tari, properti, tata rias, dan sekian materi tematik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.